Dalam video kali ini, saya akan mulai membahas mengenai percabangan. Ya, salah satu permasalahan yang pasti akan dijumpai dalam pembuatan program adalah suatu percabangan. Ya, nah percabangan itu apa? Percabangan yang dimaksud di sini adalah suatu pemilihan statement ya, yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Ya, contohnya, misalkan saya ingin membuat program untuk menilai apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Ya, kita akan lihat kondisi siswa tersebut lulus. Ya, siswa kondisi tersebut lulus jika dia mempunyai nilai lebih dari 80. Misalkan, ya. Berarti nanti kondisinya adalah nilai lebih dari 80, ya. Kondisi di sini nanti dia akan mengeluarkan nilai true atau false, ya. Berarti kondisi di sini merupakan sebuah boolean expression, ya. Bisa digunakan dengan operator logika atau operator relasi, ya, yang akan mengeluarkan true atau false. Di sini saya akan coba menjelaskan dengan menggunakan flowchart, ya, untuk program perhitungan kelulusan tadi, ya. Misalkan di sini kondisinya nilai lebih dari 80. Nah, misalkan di sini ada siswa yang nilainya misalkan 60, ya. Di sini dia akan masuk ke sini, nilainya 60, akan dicek apakah nilainya lebih dari 80. Oh, ternyata dia mengeluarkan false, ya. Dia mengeluarkan false, berarti dia akan langsung ke akhir program, ya. Dia tidak akan masuk ke conditional code di sini. Namun jika nilainya 90, ya, jika nilainya 90 maka dia akan mengeluarkan true. Jika true maka dia akan masuk ke sini, ya, cabangnya akan ke sini, lalu akan ada conditional code-nya. Ya, misalkan di sini akan diberi kelulusan atau apa, ya. Nanti di sini conditional code-nya akan dieksekusi terlebih dahulu, baru nanti programnya akan selesai. Ya. Lalu apakah sintaks untuk melakukan hal ini? Ya, akan kita langsung coba program. Ya. Pertama, inputnya adalah nilai, ya. Saya akan memberikan nilai statis saja di sini. Tidak usah pakai cin. Misalkan nilai di sini adalah 60, ya. Nah, sintaks untuk melakukan percabangan adalah dengan sintaks if. Ya, if lalu diikuti dengan kondisinya, ya. Lalu tadi kondisinya misalkan nilai lebih dari 80. Ya, jika nilai lebih dari 80 makanya di sini adalah kita menggunakan blok program dengan startnya adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, nanti di sini adalah kondisi true-nya. Ya, misalkan saya di sini cout selamat Anda lulus. Ya. Nah, di sini selamat Anda lulus. Ya, ini adalah kondisi jika nilai mengeluarkan true, ya. Jika kondisi di sini mengeluarkan true, nilai lebih dari 80. Bisa kita coba. Ya, tentu saja tidak mengeluarkan apa-apa, ya, karena di sini nilainya tidak lebih dari 80. Misalkan saya ganti nilainya menjadi 90. Ya, pasti di sini blok programnya akan masuk ke sini, ya. Blok programnya akan masuk ke sini karena dia mengeluarkan true. Ya, selamat Anda lulus. Nah, jika if-nya ini hanya memiliki satu statement kondisi pada true-nya, kita tidak wajib menggunakan kurung kurawal. Ya, kita bisa langsung menjejerkan pada if di sini, ya. Itu juga bisa, ya, selamat Anda lulus. Namun jika statementnya lebih dari satu, misalkan setelah selamat Anda lulus, saya eksekusi lagi, lanjutkan ke kelas selanjutnya, misalkan seperti itu, ya. Nah, saya beri indentation agar lebih mudah dibaca, ya. Misalkan seperti ini, saya eksekusi, selamat Anda lulus, lanjutkan ke kelas selanjutnya, ya. Namun apa yang terjadi jika nilainya 60? Nah, ya, yang dieksekusi adalah lanjutkan ke kelas selanjutnya, ya. Jadi jika if-nya ini tidak diblok dengan kurung kurawal, ya, maka nilai yang dijalankan jika true adalah statement tepat satu setelahnya, ya, tepat satu setelahnya. Jika ingin mengeksekusi dua statement, maka harus menggunakan blok kurung kurawal. Ya, kita harus pindahkan ke sini. Ya, seperti itu. Ya, jika dengan menggunakan blok kurung kurawal ini, maka statement
yang dieksekusi yang jika true, ya maka semuanya akan dieksekusi yang ada di dalam kurung awal ini. Ya, demikian adalah statement if.